Nah, Hufem tahu nggak? Kalau dulu itu Kementerian Perhubungan punya nama Departemen Perhubungan. Penasaran nggak sih sama sosok dan cerita di balik terciptanya logo tersebut? Pak Samsu Al-Hadi, pencipta logo perhubungan yang juga Purnabakti PNS Kemenhub. Waktu itu saya ikut lomba yang lambang dan logo. Logo perhubungan itu terdiri atas dari beberapa elemen ya, yaitu roda, jangkar, burung garuda, dan bumi. Logo perhubungan merupakan juga keutuhan jasa transportasi yang utuh. Halo Hufem, ketemu sama saya Ober di podcast Hub Talk. Let's Hub and Talk. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Hufem, di episode kali ini kita akan mengangkat topik yang tak kalah menarik dari sebelumnya, yaitu jejak sejarah terciptanya logo perhubungan. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu nih beberapa informasi menarik pada Hufem. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1,9 juta kilometer persegi. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 90.000 km dan memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Sebagai negara kepulauan, sektor transportasi jadi simpul penting dalam pembangunan nasional. Transportasi dapat memastikan konektivitas antar wilayah tetap terjaga, serta berperan dalam mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, berdaya saing, serta mencapai lingkungan yang berkelanjutan. Adapun sebagai lembaga negara, Kementerian Perhubungan punya tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang transportasi. Nah, Hufem tahu nggak? Kalau dulu itu Kementerian Perhubungan punya nama Departemen Perhubungan. Nih cerita singkatnya. Jadi, pada awal kemerdekaan tahun 1945, Departemen Perhubungan itu adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum. Pimpinan tertingginya adalah seorang menteri. Tugas Departemen Perhubungan adalah menyebarkan informasi dan berita proklamasi dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia. Saat itu, infrastruktur yang diandalkan adalah peninggalan dari kolonial. Departemen Perhubungan juga mendata, mencatat, serta memaksimalkan aset transportasi dan komunikasi peninggalan dari Belanda dan juga Jepang. Nah, tadi Ober udah spill sedikit kan tentang sejarah Departemen Perhubungan. Tentunya, peran pembangunan transportasi jadi salah satu komponen strategis terhadap pembangunan perekonomian nasional dalam distribusi barang dan juga jasa. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras para insan transportasi untuk mewujudkan konektivitas Indonesia, serta memberikan pelayanan transportasi yang handal, selamat, aman dan nyaman di sektor darat, laut, udara, dan kereta api. Nah, bicara soal sektor perhubungan nih, insan transportasi tentu udah gak asing kan dengan logo perhubungan yang selama ini jadi simbol persatuan dalam memberikan layanan. Ternyata pencipta logo tersebut juga seorang insan transportasi loh. Nah, Hufem, penasaran gak sih sama sosok dan cerita di balik terciptanya logo tersebut? Mulai dari ide hingga proses desain di tahun tersebut. Langsung saja, saat ini sudah bersama saya, Pak Samsu Al-Hadi, pencipta logo perhubungan yang juga Purnabakti PNS Kemenhub. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sehat. Halo, selamat pagi semuanya. Oke Pak Samsu, bisa ceritakan nggak Pak, gimana perjalanan karir Bapak selama di Departemen Perhubungan saat itu? Baik, terima kasih Mas Ober. Jadi waktu itu saya masuk perhubungan tahun 1978 dan ditempatkan di Biro Keuangan di bagian 5. Bagian 5 itu merupakan bagian terakhir di Biro Keuangan, yaitu bagian perbendaraan, pembukuan, dan verifikasi. Nah, kalau boleh tahu Pak, kenapa milih instansi Departemen Perhubungan Pak, bukan instansi lain saat itu? Waktu itu kebetulan ada menyarankan untuk di perhubungan saja, dan sebenarnya ada beberapa alternatif ya waktu itu. Boleh di Direktorat Jenderal Pariwisata atau di Biro Keuangan, tapi saya pilih Biro Keuangan. Oke. Ya, Pak, kalau boleh tahu deh, saat itu Bapak kalau ke kantor naik apa sih? waktu itu saya masih tinggal di Setiabudi ya. Setiabudi, jadi kalau ke kantor tuh naik bus nomor 70 atau nomor berapa saya lupa tuh, atau 12. Jadi jurusan Blok M Lapangan Banteng atau jurusan Blok M Kota. Ya. Jadi kondisinya belum semacet sekarang ya Pak ya? Masih agak lancar-lancar, tapi sudah mulai macet juga sih kalau pas jam-jam kerja. Tapi nggak seperti sekarang ini. Oke, baik Ya. Pak. Pak, Bapak kan pencipta logo perhubungan nih.
Gimana sih Pak, ceritain dong Pak awal mula Bapak menciptakan logo tersebut? Awal penciptaannya yaitu pada tahun 84 ya. Tapi mungkin hal ini dimulai dari dipisahkannya Direktorat Jenderal Pariwisata dan Pos dan Telekomunikasi menjadi departemen tersendiri melalui Kepres nomor 45 M/1983 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan 4. Oke. Ya. Nah dari situ kemungkinan pimpinan Departemen Perhubungan berinisiatif untuk menyatukan menyatukan karyawan untuk lebih punya visi misi ke depannya lagi. Jadi oleh karena itu diadakan lomba cipta lambang dan logo Departemen Perhubungan. Nah waktu itu saya jujur saja saya sampaikan bahwa waktu itu saya ikut lomba yang lambang dan logo, tapi ternyata dari panitia tuh menetapkan bahwa saya tuh lebih cocok ke logo ininya. Kebetulan juga waktu itu saya belajar dari desain grafis dari salah seorang rekan di Matahari Advertising. Masih ingat Pak namanya siapa Pak dulu yang Perkenalan saya dengan beliau yaitu namanya Mas Triharto Priya Prasetyo. Itu melalui keluarga juga. Ada kebetulan keluarga saya yang kerja di Biro Iklan Matahari Advertising, namanya Insinyur Rinto Sigito. Jadi setelah melalui dia, saya berkenalan dengan Mas Triharto dan saya berkunjung ke rumahnya dan belajar seni grafis dengan beliau. Ya. Pak bisa jelaskan kami nggak Pak, apa sih makna, unsur dan makna dari logo yang Bapak bikin saat itu? Sebenarnya begini ya, logo Departemen Perhubungan itu tercipta dari beberapa elemen. Yang pertama, perhubungan darat itu agak susah juga menggabungkan antara beberapa moda transportasi itu ke dalam satu logo perhubungan yang utuh gitu ya. Alhamdulillah berkat hampir tiap malam saya tuh kurang tidur untuk memikirkan bagaimana menciptakan logo perhubungan itu yang representatif gitu ya. Akhirnya saya mencoba-coba mereka-reka, alhamdulillah ketemu. Roda itu saya untuk mencitrakan perhubungan darat, terus jangkar tuh perhubungan laut, dan Garuda itu untuk perhubungan udara. Jadi waktu itu dan satu lagi yaitu bulatan bumi. Logo perhubungan itu terdiri atas dari beberapa elemen ya, yaitu roda, jangkar, burung Garuda dan bumi, yang artinya tuh layanan jasa transportasi itu mendunia. Pak boleh dielaborasi lagi Pak soal roda bergigi itu apa sih maknanya gitu-gitu Pak? Jangkar maknanya apa? Bulatan bumi itu maknanya apa? Terima kasih Mas Ober. Jadi roda bergigi itu mencitrakan perhubungan darat atau matra perhubungan darat, dan jangkar itu matra perhubungan laut, sedangkan Garuda itu matra perhubungan udara, burung Garuda ya. Nah terus ini yang agak unik ya. Jadi di antara jangkar itu ada jangkar itu kan bentuknya di mata kailnya itu sekaligus membentuk ekor burung Garuda. Terus dan yang celahnya bawahnya antara jangkar itu membentuk celah yaitu sayap ekor Garuda ya. Yang tadi sayap Garuda dan ekor Garuda. Oke. Gitu. Pak bisa jelaskan juga nggak Pak soal warna logo tersebut Pak? Arti dari warna logo itu apa? Oh ya. Jadi waktu itu awalnya warna hitam itu untuk melambangkan keabadian ya. Artinya jasa transportasi itu abadi selamanya dan nggak pernah putus dari pagi siang malam tuh ada. Nah terus yang biru itu mencitrakan kedalaman. Oke. Ya kedalaman makna. Nah terus barangkali bisa disampaikan juga ya bahwa perhubungan sebelum tahun 85 itu punya logo yang mirip dengan Touch Piano. Oke. Seperti tadi saya sampaikan itu logo perhubungan yang lama.
Siap. Itu logo perhubungan yang lama seperti Tutsiano itu menggambarkan huruf PHB. Kalau boleh tahu apa tuh Pak artinya? PHB perhubungan. Oke. PHB. Jadi terus antara atas dan bawah itu PHB itu singkatan dari perhubungan. Oke Pak, tadi kan Bapak udah menyebutkan nih ada dari sektor darat, laut, udara. Kalau perkereta apian gimana Pak? Waktu itu perkeretaapian belum ini ya, tapi selaras dengan berjalannya waktu, setelah saya amati berulang-ulang, itu pas di ekor burung Garuda itu membentuk seperti roda kereta api. Kereta api. Itu bisa juga untuk mencerminkan mencitrakan perkeretaapian. Oke, Iya. baik Pak. Jadi saya pikir ini logo perhubungan itu masih aman ya ke depannya ya. Masih bisa dipakai ya Pak ya hingga saat Iya, ini ya. iya. Oke. Pak, tapi menarik sekali nih Pak. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, saat itu kan teknologi belum maju sekarang Pak. Bisa jelaskan nggak Pak? Gimana cara Iya. membuat saat itu tuh sketsa kah atau dengan teknik apa Bapak membuatnya? Saya waktu itu modal saya itu milimeter block. Jadi logo yang saya buat itu presisinya tuh per milimeter. Oke. Jadi milimeter block waktu itu ukuran 30 kali 20 ya. Jadi logo perhubungan yang aslinya tuh ukuran 20 kali ya 20 lah lebarnya itu ya. Nggak lebih dari itu. Jadi logo perhubungan tuh 20 kali terus dan yang lain-lainnya itu per milimeter sama jangkar dan busur derajat. Artinya busur derajat itu untuk mengukur presisi roda-roda yang 5 itu. Kan itu mencitrakan Pancasila juga waktu itu pokoknya sesuatu apapun harus berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu saya masukkan unsur Pancasila pada roda gigi itu, moda transportasi darat yang 5 itu. Oke. Dan yang lain-lainnya itu keutuhan logo perhubungan merupakan juga keutuhan jasa transportasi yang utuh. Pak, kalau boleh tahu berapa lama Bapak bikin logo itu Pak? Logo itu waktu itu dilombakan mulai dari bulan apa ya? Sekitar pertengahan tahun ya, sampai 3 bulan ya. Sampai bulan Oktober. Nah terus karena belum ada yang masuk nominasi gitu ya, diperpanjang lagi sampai Desember. Alhamdulillah kan tiap hari itu dipajang di di lobi Kementerian Perhubungan di depan. Tuh tiap hari saya amati. Banyak juga peserta-peserta dari luar daerah seperti dari Bali. Saya juga agak ngepers juga dari itu, ada peserta dari Bali. Tapi alhamdulillah ya yang tembus punya saya gitu. Ya. Pak, kalau boleh tahu ada revisi nggak sih Pak saat itu Pak? Oh iya ada. Berapa Jadi kali itu, awalnya gini ya. Logo perhubungan itu yang Bumi dengan yang Garuda itu terpisah. Ada ininya, terpisah. Terus ada panah melingkar yang di bawahnya tuh ada panah melingkar yang merupakan satu kesatuan layanan jasa transportasi yang tidak pernah terputus gitu. Nah, terus atas usulan dari panitia waktu itu kalau nggak salah Bapak Wahab almarhum menyampaikan ke saya, tolong nih direvisi gimana bagusnya supaya bisa disetujui oleh Pak Menteri. Oleh karena itu saya buang lingkaran rodanya itu, bukan lingkaran roda, lingkaran panahnya itu yang menunjukkan layanan jasa transportasi yang tidak pernah terputus dan digabungkan antara Bumi sama Garuda itu melekat jadi satu. Nah seperti yang dilihat sekarang itu logonya begitu. Pak, kalau boleh tahu Pak, motivasi Bapak tuh apa sih ikut serta dalam perlombaan logo itu Pak? Motivasi saya pembuktian diri aja sih. Tapi emang punya background desain Bapak sebelumnya? Waktu SMA tuh saya suka menggambar, SMP SMA lah ya gitu ya. Gambar-gambar apapun ya ini ya. Alhamdulillah selalu dapat 8 gitu ya. Jarang dapat 7 ya, pernah juga dapat tapi umumnya 8 gitu. Dari situ terus saya belajar karena ada lomba logo perhubungan, saya berpikir keras gitu ya. Kalau logo tuh kan nggak mungkin gambar gitu loh. Pasti desain grafis gitu. Oleh karena itu saya belajar desain grafis sama Mas Triharto Priyaprasetyo dan disampaikan buku-buku waktu itu ada banyak buku-buku yang disampaikan ke saya. Alhamdulillah buku-buku itu saya amati satu. Oh ternyata desain grafis itu begini gitu loh. Nah dari situ saya mulai merancang logo perhubungan yang dapat diterima oleh masyarakat. Oke, Pak, setelah tahu Bapak menang nih,
Apa sih perasaan Bapak saat itu? Gembira waktu itu, gembira, heeh. Jadi, terus ya juga teman-teman juga pada menyalami gitu. "Wah, alhamdulillah Samsu menang," temanku menang gitu, kira begitu ya. Ada perayaan nggak Pak saat itu Pak? Gini, waktu itu saya cerita sedikit ini ya untuk penyerahan lomba ya. Waktu untuk penyerahan lomba itu kebetulan dengan Mas Bono itu dia pemenang lambang perhubungan, dia di rumahnya tuh suka bikin-bikinin ya, apa ya, mungkin kayak tukang yang desain-desain gitu loh, ya. Jadi peralatan-peralatan seperti Spraymon, terus cat, apa tuh temannya tuh, handset ya. Pokoknya ada di rumahnya tuh untuk ngecat tuh, semprot juga ada gitu ya. Nah saya karena karena untuk penyerahan hadiah tuh perlu visual yang besar, saya bikin visual yang besar bersama dia. Tapi jujur saja, karena saya tuh bukan tukang ya, bukan tukang dan kerja sendiri-sendiri. Jadi saya tuh mungkin ada sedikit kesalahan di bidang ukuran ininya ya, di lambangnya itu. Jadi kepala burungnya tuh agak kurang gede gitu loh. Itu yang untuk di peresmiannya itu. Nah terus dari situ saya kerja sendiri sampai akhirnya jadi. Tapi waktu dalam proses pengerjaan itu tiba-tiba hujan besar gitu ya. Di rumahnya kebetulan waktu itu daerah Tomang, daerah banjir. Jadi terpaksa ngungsi dinaikin ke atas dulu. Mengamankan lambang dan logonya itu. Oke baik Pak. Pak saat itu yang menyerahkan hadiah tuh siapa Pak? Pak Menteri langsung atau siapa Pak? Yang memberikan hadiah waktu itu Pak Sekjen Sekjen Debhub ya, bukan Kemenhub waktu itu ya. Sekjen Debhub Pak Junaidi Hadi Sumarto. Pak saat itu teman-teman tahu Bapak menang tuh apa sih respon teman-teman Bapak tuh? Ya gembira gitu. Dan mereka tuh nggak menyangka. Sampai saudara saya sendiri juga bilang, nggak mungkin menang lah gitu loh. Tapi dari itu saya terpacu untuk menunjukkan bahwa saya bisa menang gitu. Sampai kurang tidur pun saya jabani lah istilahnya gitu ya. Jadi sampai kurang tidur saya ini. Dan agak ininya lagi, waktu tahun 40 tahun yang lalu ya, tahun 84 itu kan diadakan lomba itu. Pas bulan Oktober juga saya kecelakaan, ketabrak mobil. Naik motor ketabrak mobil, jadi sampai keseret ke kolong mobil. Ini bekasnya masih ada Mas. Nah alhamdulillah, tapi juga cuma seminggu ya, harus bisa lanjut lagi untuk proses selanjutnya itu. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, setelah menang ada proses cetak nggak Pak dari logo tersebut Pak? Dan saat itu bagaimana prosesnya Pak? Untuk proses cetaknya saya kurang memahami ya. Tapi waktu itu saya udah kasih panduan juga waktu dalam bentuk milimeter block juga. Artinya agar tidak salah dalam menerapkan logo itu misalnya di kop surat, di buku-buku, atau di proyek-proyek berhubungan. Oke, sebelum lanjut, saya mau kasih info nih. Jadi di perhubungan itu ada yang namanya lambang dan juga logo. Apa sih bedanya? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Samsu tadi, lambang perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai pengikat batin dan juga kesatuan jiwa seluruh aparatur, serta merupakan pengejawantaan keluhuran misi Kemenhub dalam keikutsertaannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan juga negara. Lambang sendiri terdiri dari bentuk lingkaran dan juga pita yang bertuliskan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan, kekompakan, dan juga keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban oleh Kemenhub untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Pada lambang perhubungan juga tertulis Wahana Manghayu Warga Pertiwi yang artinya sarana untuk menyejahterakan bangsa dan negara. Sedangkan logo perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar perhubungan dan logo ini terbentuk dari visual roda bergigi, jangkar, burung garuda, dan bulatan bumi yang menggambarkan layanan transportasi yang mendunia. Oh ya, mungkin UFM sering lihat kan kalau logo perhubungan itu dipakai di seragam instansi transportasi baik di Kemenhub, Dishub atau Dinas Perhubungan, serta lembaga lain terkait yang berhubungan dengan pelayanan jasa transportasi. UFM tahu nggak apa perbedaan Kemenhub dan juga Dishub atau Dinas Perhubungan? Kementerian Perhubungan punya tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu sebagian tugas dari Presiden. Sementara itu, Dishub atau Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah seorang gubernur. Nah, balik lagi ke Pak Samsu nih. Pak, setelah mengabdi di Kementerian Perhubungan nih Pak, apa sih harapan khusus dari Pak Samsu
untuk sektor transportasi ke depannya, Pak? Saya selaku pribadi berharap bahwa Kementerian Perhubungan itu akan terus eksis untuk melayani masyarakat dan masyarakat dunia umumnya. Pada masa mendatang, sistem transportasi harus didorong ke arah yang berkelanjutan, juga tanpa dibatasi oleh wilayah, integrasi antar moda dan antar subsektor juga makin terpadu, sehingga makin optimal dalam melayani masyarakat, makin efisien, efektif. Maka transportasi mendatang juga harus berkeselamatan tinggi sejalan dengan perkembangan teknologi yang makin maju, di mana pergerakan orang, barang menjadi lebih cepat, efisien, dan selamat, aman. Transportasi ke depan juga ramah lingkungan dan hemat energi didorong oleh penggunaan energi yang terbarukan. Sistem transportasi mendatang tersebut harus dikelola secara profesional dan efisien oleh SDM berkualitas yang mengacu pada ekonomi digital dan teknologi maju. Namun selain itu kami juga pesankan kepada anak-anak muda seperti Mas Ober untuk punya idealisme bahwa transportasi itu harus maju, dan selain idealisme juga harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan perkembangannya. Pak, untuk kita anak-anak muda nih, Pak, kalau boleh tahu seperti apa sih, Pak, peluang dan tantangan yang akan kami hadapi nih pakai insan transportasi ke depannya, Pak? Kalau tantangan dan peluang barangkali ahli transportasi yang ini ya. Kalau menurut pandangan Bapak? Menurut saya sih tantangannya sementara ini kita tahu bahwa teknologi demikian cepat berkembangnya. Oleh karena itu kami pesankan kepada anak-anak muda sekarang lebih belajar lagi, lebih giat lagi, dan lebih efektif dan sehingga dapat efisien untuk melayani jasa transportasi ke depannya. Oleh karena itu kami pesankan juga kepada rekan-rekan junior untuk ke depannya lebih giat lagi, mendalami ilmu teknologi sehingga dapat berkelanjutan ke depannya secara dapat bersaing dengan negara-negara lain. Karena kita hidup nggak hanya di Indonesia saja, tapi dengan masyarakat dunia. Oke Hufem, menarik sekali kan mengenai sejarah terciptanya logo perhubungan. Kita jadi lebih paham nih bahwa logo ini bukan hanya sekedar simbol, tapi juga punya makna mendalam yang mencerminkan peran penting Kemenhub dalam membangun sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan. Oke, terima kasih Pak Samsu sudah meluangkan waktu untuk hadir di Hub Talk kali ini. Terima kasih Mas Aber. Sehat-sehat selalu Pak. Amin, semoga bermanfaat ya. Amin, semoga semua informasi yang disampaikan saat ini bisa bermanfaat ya bagi Hufem semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami ya. Next, kita mau bahas tentang siapa lagi ya Hufems? Ada yang punya usul? Langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, saya Ober pamit undur diri. Sampai jumpa di Hub Talk episode berikutnya. Hub Talk, let's hoop and talk. Bye. Bye.